Bayangin deh, 8% dari semua emisi karbon dioksida di planet ini itu datang dari satu industri aja, metalurgi. Setiap detik di dunia ini ada 60 ton baja yang diproduksi. Dan setiap 1 ton baja itu ninggalin jejak hampir 2 ton karbon dioksida. Tapi di Swedia terjadi sesuatu yang kayaknya nggak mungkin banget. Mereka bikin baja tanpa batu bara. Bener-bener tanpa batu bara sama sekali. Gantinya, hidrogen sama listrik. Kedengeran kayak fiksi ilmiah kan? Nah, di tahun 2021, truk Volvo yang dirakit dari baja ini keluar ke jalan raya. Mobil pertama dalam sejarah yang terbuat dari baja dengan jejak karbon 0. Gimana caranya umat manusia bisa ninggalin teknologi yang udah ada 3000 tahun? Lo bakal tahu kenapa metalurgi tradisional itu ngebunuh planet kita. Gimana hidrogen bisa gantiin batu bara di tungku pembakaran? Dan kenapa revolusi ini bakal ngubah segalanya? Dari gedung pencakar langit sampai mobil. Tonton sampai habis ya, di akhir bakal kelihatan kalau masa depan baja itu udah nggak hitam lagi, tapi hijau. Sejarah industri besi dimulai 3000 tahun lalu, waktu manusia pertama kali bisa meleburin besi. Prinsipnya nggak berubah selama ribuan tahun. Biji besi dipanasin bareng batu bara. Karbon ngambil oksigen dari oksida besi, jadinya deh besi murni. Ini namanya reduksi. Terus produk sampingannya itu karbon dioksida yang langsung terbang ke atmosfer. Selama berabad-abad, nggak ada yang peduli soal ini. Di abad ke-19, muncul tungku tinggi, raksasa baja setinggi gedung 20 lantai. Di dalamnya suhunya bisa nyampe 2000 derajat Celcius. Dari bawah ditiup udara panas banget. Dari atas dimasukin biji besi sama kokas, batu bara yang udah dibakar khusus. Biji turun ke bawah, ketemu karbon, terus keluarlah besi cor cair yang menyala oranye kayak lava. Dari besi cor ini nanti dibuat baja. Caranya ditiup pakai oksigen buat ngilangin kelebihan karbon. Teknologi ini yang bikin revolusi industri berjaya. Bikin gedung pencakar langit, jembatan, kapal, mobil. Tapi harganya luar biasa mahal banget. Setiap ton baja butuh sekitar 600 kg kokas. Waktu dibakar dan biji besinya direduksi, dihasilkan hampir 2 ton karbon dioksida per ton baja. Produksi baja dunia, hampir 2 miliar ton per tahun. Hitung aja, sekitar 3,5 miliar ton CO2 tiap tahunnya. Itu 8% dari seluruh emisi gas rumah kaca dunia, lebih banyak dari semua industri penerbangan di planet ini. Kalau industri metalurgi ini negara, dia bakal jadi nomor 3 penghasil emisi terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat. Dan masalahnya makin parah, permintaan baja terus naik, terutama di negara-negara berkembang. Tahun 2050 nanti, emisi dari metalurgi bisa 2 kali lipat kalau nggak ada yang diubah. Manusia terjebak nih, tanpa baja, peradaban modern nggak mungkin ada, tapi baja ngerusak iklim. Aluminium atau plastik nggak bisa gantiin baja di kebanyakan penggunaannya, sifatnya beda banget. Yang dibutuhin tuh revolusi, dan revolusinya dimulai di Swedia yang dingin, di Kataluleo, di balik lingkaran kutub. Di tahun 2016, 3 perusahaan Swedia, SSAB, Vattenfall, sama LKAB, ngumumin proyek hybrid, Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology. Teknologi bikin besi pakai hidrogen yang bener-bener breakthrough. Idenya kedengaran gila banget, ganti karbon jadi hidrogen buat proses reduksi biji besi. Jadi, daripada reaksi besi plus karbon yang ngasilin CO2, mereka pakai besi plus hidrogen yang cuma ngasilin H2O, air. Ya cuma air doang, nggak ada emisi karbon dioksida sama sekali. Tapi tantangannya luar biasa berat nih. Mereka harus bangun pabrik produksi hidrogen pakai elektrolisis dari energi terbarukan. Harus rancang reaktor reduksi langsung besi pakai hidrogen. Harus buktiin kalau besi kayak gitu bisa diubah jadi baja berkualitas tinggi. Dan semua ini harus menguntungkan secara ekonomis. 5 tahun kerja keras, ratusan juta euro diinvestasiin. Terus di bulan Juni 2021, di Luleå, mereka nyalain pabrik baja berbasis hidrogen pertama di dunia. Masih instalasi percobaan sih, tapi udah beneran jalan. Revolusinya udah dimulai. Sekarang kita bahas gimana cara kerjanya.
Prosesnya dimulai dari produksi hidrogen. Biasanya hidrogen itu dihasilkan dari gas alam, tapi ini ngasih emisi CO2. Hybrid pakai elektrolisis air. Air dialiri listrik dari pembangkit angin dan PLTA. Airnya pecah jadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen hijau yang bersih tanpa emisi sedikit pun. Hidrogen ini dialirkan ke shaft furnace, reaktor reduksi langsung. Dari atas dimasukkan pelet biji besi. Butiran seukuran kenari terdiri dari oksida besi. Dari bawah dialirkan hidrogen panas dengan suhu sekitar 800 derajat Celcius. Hidrogennya naik ke atas melewati lapisan pelet. Terjadi reaksi kimia. Hidrogen ngambil oksigen dari oksida besi. Hasilnya besi metalik dan uap air. Yup, cuma uap doang. Peletnya turun ke bawah, secara bertahap kehilangan oksigen dan berubah jadi besi berpori, yang disebut besi sponge atau direct reduced iron, DRI. Hasilnya adalah butiran berpori berwarna abu-abu dari besi murni. Tapi ini belum jadi baja nih. Besi spons ini dimasukin ke tungku busur listrik. Kayak dandang baja gede banget dengan elektroda grafit setebal tiang telegraf. Lewat elektroda ini dialirin arus listrik yang gila-gilaan. Puluhan ribu ampere loh. Antara elektroda sama logamnya muncul busur listrik dengan suhu sampai 3.500 derajat Celcius. Ini lebih panas dari permukaan matahari ya guys. Besinya meleleh cuma dalam hitungan menit aja. Terus ditambahin unsur-unsur paduan, kromium, nikel, molybdenum, buat dapetin grade baja yang diinginkan. Listrik buat tungkunya juga dari sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga air sama kincir angin. Baja cairnya bersinar putih banget, bikin silau. Dituang ke cetakan, dibiarkan dingin. Jadilah batangan baja atau bahan baku. Dari segi sifatnya nggak beda sama baja biasa. Tapi jejak karbonnya hampir nol banget. Seluruh prosesnya nggak pakai segram pun batu bara, segram pun kokas, atau meter kubik gas alam. Cuma biji besi, hidrogen, listrik, sama air. Inilah yang namanya metalurgi fosil nol. Agustus 2021 terjadi peristiwa bersejarah banget. Perusahaan SSAB ngirim partai pertama baja hijau ke pelanggannya. Pembelinya, Volvo. Dari baja ini mereka bikin komponen bodi buat truk. Mobil pertama dalam sejarah manusia yang dibuat dari baja bebas karbon loh. Volvo langsung ngetes. Kekuatan, ketahanan lelah, kemampuan las, ketahanan korosi, semua parameternya identik sama baja biasa atau bahkan lebih bagus. Soalnya prosesnya lebih terkontrol. Kotoran yang nyampur juga lebih dikit. Tahun 2022, partai baja hijau juga udah diterima perusahaan lain, produsen ekskavator, alat berat konstruksi, peralatan rumah tangga. Mercedes-Benz pesen partai buat dipakai di mobil penumpang. SSAB ngumumin kalau tahun 2026 bakal launching pabrik skala penuh pertama yang pakai hidrogen. Kapasitasnya 1.300.000 ton baja per tahun. Tahun 2035 nanti, semua produk SSAB bakal bebas karbon. Perusahaan ini janji bakal ngurangin emisi Swedia sampai 7%, cuma dari peralihan ke hidrogen aja. Tapi hybrid nggak cuma sendirian nih. Di Swedia juga lagi dibangun pabrik H2 Green Steel dengan kapasitas 5 juta ton per tahun. Rencananya bakal mulai beroperasi tahun 2025. Di Jerman, perusahaan ThyssenKrupp lagi ngubah tungku-tungku tingginya buat pakai hidrogen. Di Austria, voestalpine udah ngejalanin pabrik hidrogen pilot. Di Korea Selatan, POSCO nginvestasiin miliaran buat teknologi ini. Bahkan Cina, produsen baja terbesar di dunia, udah ngumumin pembangunan pabrik-pabrik berbasis hidrogen. Pemerintah-pemerintah juga support banget teknologi ini, dengan subsidi sama keringanan pajak. Uni Eropa udah nerapin pajak karbon buat impor baja. Makin banyak emisinya, makin tinggi pajaknya. Ini bikin baja hijau jadi lebih kompetitif. Masalah utamanya sekarang, harga hidrogen hijau. Hidrogen dari elektrolisis masih lebih mahal daripada yang dari gas alam. Tapi harganya terus turun loh. Dalam 10 tahun terakhir, biaya elektrolisis udah turun sampai 3 kali lipat. Seiring makin banyaknya energi terbarukan, hidrogen bakal makin murah. Kelebihan lain dari metalurgi hidrogen lebih ringkas banget. Pabrik metalurgi tradisional tuh kompleks gede parah. Pabrik kokas kimia, pabrik aglomerasi, tungku blast furnace, konverter, mesin rolling. Semua itu ngabisin area berkilo-kilometer. Pabrik hidrogen jauh lebih kompak.
elektrolyser buat bikin hidrogen, tungku shaft buat reduksi biji, tungku busur listrik buat peleburan. Kita bisa bangun pabrik dekat sumber biji besi dan energi terbarukan. Nggak perlu ngangkut bahan baku dari ujung dunia. Proyek-proyek Swedia pakai biji dari tambang lokal Kiruna, salah satu yang terbesar di dunia. Dan listriknya dari PLTA sama wind farm di Swedia Utara. Logistiknya jadi lebih simpel, biaya produksi turun. Kualitas bajanya juga bisa lebih bagus loh. Reduksi langsung pakai hidrogen, ngasilin besi yang lebih bersih. Kandungan sulfur, fosfor, dan kotoran berbahaya lainnya lebih dikit. Baja kayak gini lebih cocok buat aplikasi kekuatan tinggi. Aviasi, mobil, jembatan, turbin angin. Ironisnya nih, teknologi yang ramah lingkungan ternyata secara teknis juga lebih oke. Tentu aja, ada tantangannya juga nih. Metalurgi hidrogen butuh listrik yang banyak banget. Buat bikin 1 ton baja, butuh sekitar 3,5 megawatt jam listrik. Itu konsumsi energi kota kecil selama sehari loh. Makanya, proyek-proyek ini dibangun di tempat yang punya energi terbarukan murah melimpah. Skandinavia sama pembangkit hidroelektriknya, Jerman dan Denmark sama anginnya, Australia sama matahari. Infrastruktur buat nyimpen dan ngangkut hidrogennya juga perlu. Ini gas yang mudah meledak. Mereka bangun pipa khusus, tangki penyimpanan, sistem keamanan. Tapi semua ini bisa diatasi kok. Teknologinya ada, ekonominya mulai masuk akal, kemauan politiknya juga. Analis memperkirakan kalau tahun 2030, 10% baja dunia bakal diproduksi pakai hidrogen. Tahun 2050, sepertiga atau bahkan setengahnya. Ini bakal ngurangin emisi CO2 1 miliar ton per tahun, kayak ngilangin 200 juta mobil dari jalanan. Revolusi di metalurgi, tenang tapi powerful banget. Jadi gitu, setelah ngelewatin perjalanan panjang dari tungku kuno yang ngeleburin besi pakai batu bara selama 3000 tahun, sampai akhirnya sadar ini udah jadi bencana ekologi banget dan harus cari solusi, manusia akhirnya nemuin hidrogen. Elemen yang paling banyak ada di seluruh alam semesta. Gas yang sama yang bikin bintang-bintang itu nyala, sekarang bisa ngeleburin baja di bumi. Ganti asap hitam dari cerobong pabrik, sekarang jadi uap air doang. Ganti miliaran ton gas karbon dioksida, jadi air. Ini cerita tentang gimana teknologi yang tadinya kayak nggak bakal berubah, bisa diubah total dalam waktu 1 dekade aja. Tiap kali lo lihat gedung pencakar langit baru, jembatan, atau mobil 10 tahun ke depan, ingat aja, di dalamnya mungkin itu baja hijau. Logam yang waktu produksinya nggak ngerusak iklim sama sekali. Logam masa depan yang dibuat dari biji besi, air, angin, dan matahari. Industri baja yang tadinya hitam, sekarang jadi hijau. Dan ini bukan cuma ganti warna doang loh, ini perubahan paradigma total. Manusia udah buktiin, kita bisa bangun peradaban tanpa ngehancurin planet. Bahkan di industri sekotor baja sekalipun, revolusi hidrogen udah dimulai. Dan ini bakal ngubah segalanya. Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 20 juta ton wall mineral. Dan hampir setengah dari volume ini berasal dari Amerika Serikat. Ini adalah material yang mampu menahan terpaan langsung api dengan suhu 1500 derajat Celcius. Namun beratnya lebih ringan daripada udara yang terperangkap di dalamnya. Bagaimana batuan vulkanik yang keras dan berat yang terlahir dari api bumi bisa berubah menjadi insulasi yang ringan dan berpori, mirip seperti gula-gula kapas yang lembut? Bagaimana para insinyur bisa mengendalikan api yang mampu melelehkan batu untuk menciptakan ketenangan dan kehangatan di rumah kita? Dan yang paling penting, rahasia apa yang tersembunyi di balik pabrik-pabrik raksasa yang mengubah ton sampah industri kotor menjadi produk masa depan yang bersih dan aman? Tonton sampai akhir, karena setelah ini ada fakta yang akan mengubah pandangan Anda selamanya tentang bulu batu yang menakjubkan ini. Pasar wall mineral di Amerika Serikat adalah mesin raksasa yang tidak terlihat memutar miliaran dolar. Kita berbicara tentang industri yang nilainya sudah melampaui 4 miliar dolar per tahun.
dan menurut prediksi analis akan terus berkembang. Ini berarti di seluruh negeri, dari hutan dingin Minnesota hingga gurun panas Arizona, semakin banyak pembangun dan pemilik rumah memilih sweater batu ini untuk dinding, atap, dan lantai mereka. Tapi sejarah material ini tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh di dalam perut bumi, di jantung tambang yang bergemuruh. Dasarnya adalah basalt. Ini adalah batuan vulkanik gelap dan padat, material yang sama yang membentuk dasar samudra dan yang jutaan tahun lalu menyembur dari kawah gunung berapi. Tapi di sampingnya muncul mitra yang sama sekali tak terduga, terat. Ini adalah produk sampingan dari raksasa metalurgi, lelehan beku dari kotoran yang tersisa setelah peleburan baja. Dulu, material ini dianggap sampah yang tidak berguna dan hanya dibuang ke tempat pembuangan menciptakan gunung-gunung buatan. Dan hari ini, ia adalah bahan baku yang sangat berharga. Jadi, bayangkan resap keajaiban industri ini. Ambil beberapa bagian batuan basal pilihan yang telah dihancurkan untuk kekuatan. Tambahkan sedikit terak untuk memberikan sifat kimia yang diinginkan. Dan untuk ramah lingkungan serta menghemat energi, bumbui semuanya dengan murah hati menggunakan kaca daur ulang dan potongan wall mineral bekas. Semua bahan batuan ini dibawa ke pabrik dengan truk besar dan dituangkan ke dalam bunker raksasa. Dan sekarang dimulailah panas yang sesungguhnya, dalam arti kata yang sebenarnya. Dari bunker, campuran ini yang disebut batch, terus-menerus dialirkan ke menara vertikal yang besar, yaitu tungku kubah atau kupola. Ini adalah gunung berapi miniatur yang diciptakan oleh manusia. Kesini, seperti ke dalam lubang yang tak pernah kenyang, campuran batuan kita dan kokas dimuat berlapis-lapis. Kokas adalah bahan bakar khusus dari batu bara yang terbakar dengan panas yang sangat tinggi dan stabil. Kipas yang sangat kuat berdengung seperti turbin pesawat memompa ribuan meter kubik udara ke dalam tungku, meningkatkan suhu hingga nilai yang benar-benar luar angkasa, yaitu 1500 derajat Celcius. Pada suhu seperti ini, batu tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan. Batu meleleh, retak, dan berubah menjadi massa cair yang membara dengan cahaya putih yang menyilaukan. Sungai api ini mengalir keluar dari tungku melalui saluran khusus yang dilapisi bata tahan api. Pemandangannya benar-benar memukau. Aliran batu cair yang terang dan menyilaukan memancarkan panas yang begitu dahsyat sehingga mustahil berdiri di dekatnya tanpa perlindungan khusus. Dan disinilah, saat keluar dari neraka ini, terjadi keajaiban yang sesungguhnya. Transformasi cairan kental dan berat menjadi serat ringan seperti kapas. Proses ini disebut pembentukan serat. Pernahkah Anda melihat bagaimana gulali dibuat? Ada pusat yang berputar tempat gula dituangkan dan benang-benang halus yang berterbangan ke segala arah. Prinsipnya sama di sini, tetapi bukan gula, melainkan batu cair. Dan bukan mesin kecil, melainkan sentrifugal raksasa. Aliran tipis lava batu ini jatuh ke beberapa cakram besar yang berputar dengan kecepatan luar biasa, mencapai ribuan putaran per menit. Ketika tetesan batu cair mengenai piringan seperti itu, gaya sentrifugal yang luar biasa besar langsung meregangkannya dan melemparkannya ke samping dalam bentuk serat yang sangat tipis, hanya beberapa mikron tebalnya. Ini 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Karena proses ini terjadi terus-menerus, dari piringan-piringan itu berterbangan awan benang-benang batu yang sangat panas. Ini mirip kekacauan berwarna keemasan yang bercahaya. Miliaran serat-serat yang sangat tipis ini saat mendingin di udara berubah menjadi massa ringan yang mirip wol. Hanya dalam sekejap, batu cair yang berat tadi menjadi ringan dan lembut. Tapi untuk saat ini masih berupa awan yang tidak berbentuk, yang perlu dikumpulkan menjadi satu. Sementara serat-serat masih berterbangan di udara di dalam ruang khusus, kabut halus dari bahan perekat disemprotkan ke atasnya dari ratusan nozzle. Ini adalah resin fenol formaldehida khusus yang menyelimuti setiap serat kecil. Awan serat yang dilapisi lem ini terbang lebih jauh dan masuk ke ruang pengendapan.
Di dasar ruang ini, terdapat konveyor lebar yang bergerak dengan sabuk berlubang. Dari bawah sabuk, kipas bertenaga tinggi menarik udara keluar, menciptakan vakum. Aliran udara terarah ini menarik serat ke bawah dan meletakkannya secara merata di atas konveyor, membentuk permadani tebal dan longgar. Ini sudah menyerupai insulasi masa depan, tetapi masih lembut dan lemnya belum mengeras. Ketebalan permadani ini diatur oleh kecepatan konveyor. Semakin lambat bergerak, semakin tebal lapisan yang mengendap. Dan permadani berbulu berwarna kuning keemasan ini yang menyerupai gulungan kue bolu raksasa siap untuk tahap akhir, yaitu pemanggangan. Ia perlahan masuk ke dalam tungku raksasa yang disebut ruang polimerisasi. Ini adalah terowongan panjang berlapis banyak, di dalamnya dijaga suhu sekitar 200 derajat Celcius. Tujuan tahap ini bukan sekedar mengeringkan karpet, melainkan memanggang lem. Resin di bawah pengaruh suhu mengalami polimerisasi. Artinya, molekul-molekulnya saling terikat, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat, berubah menjadi plastik padat yang merekatkan serat batu dengan sangat kuat di titik persilangan mereka. Di dalam tungku inilah, wall mineral memperoleh sifat akhirnya. Ia menjadi elastis, mampu memulihkan bentuknya setelah ditekan. Selama proses ini, resin sering berubah warna, memberikan produk akhir warna khas kuning kecoklatan. Dari ujung lain tungku pemanggang raksasa ini, yang keluar bukan lagi karpet yang rapuh, melainkan lapisan padat dan elastis, dengan ketebalan dan kepadatan yang sudah ditentukan. Namun, bahan ini masih berbentuk lembaran tak terbatas. Saatnya memberikan tampilan yang layak jual. Karpet panas ini melewati serangkaian alat pemotong. Gergaji piringan tajam atau pisau kuat memotongnya secara memanjang dan melintang dengan presisi luar biasa, menjadi lembaran atau gulungan berukuran standar. Misalnya selebar 40 atau 60 cm agar pas sempurna di antara tiang rangka rumah. Tepinya diratakan, dan sekarang kita melihat produk yang sudah familiar. Di sini, terjadi sedikit keajaiban lagi, yaitu pengemasan. Karpet atau gulungan jadi dimasukkan ke jalur pengemasan. Mesin pres khusus memampatkannya, menghilangkan hampir semua udara. Volume produk bisa berkurang hingga beberapa kali lipat. Kemudian blok yang dipadatkan ini dengan cepat dibungkus plastik polietilen tebal dan disegel. Ini dilakukan untuk menghemat ruang yang sangat besar selama pengangkutan dan penyimpanan. Ini seperti kantong vakum untuk pakaian. Alih-alih gulungan besar yang longgar, kita mendapatkan paket yang padat dan kompak. Dan ketika tukang bangunan di lokasi memotong plastiknya, wall mineral akan mendesis mengambil udara dan seperti pegas, mengembang kembali ke ukuran semula hanya dalam hitungan detik. Paket-paket jadi disusun di palet oleh manipulator robotik, dibungkus dengan plastik stretch, dan forklift membawanya ke gudang atau langsung ke bak truk. Dan begitu, ketika truk berikutnya keluar dari gerbang pabrik, perjalanan kita berakhir. Kita telah menelusuri bagaimana batu padat biasa, setelah melewati jantung api tungku, menjadi kepompong berteknologi tinggi yang akan menyimpan kehangatan, ketenangan, dan keamanan di rumah seseorang selama puluhan tahun. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling menarik, yaitu tentang ramah lingkungan. Karena disinilah wall mineral benar-benar mengubah paradigma. Kita sudah membahas bahwa bahan ini dibuat dari batu dan terak. Nah, rata-rata wall mineral modern terdiri dari 70% bahan daur ulang. Terkadang angka ini bahkan mencapai 90%. Bayangkan saja, 3/4 dari insulasi Anda pada dasarnya adalah limbah industri yang diberi kehidupan kedua. Ini adalah jutaan ton terak metalurgi yang dulu hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun kini, diubah menjadi produk berteknologi tinggi. Ini adalah salah satu contoh paling cemerlang dari ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu produksi menjadi harta karun bagi produksi lainnya. Pabrik-pabrik raksasa seperti Rockwell atau Owens Corning setiap tahunnya mendaur ulang terak dalam jumlah yang cukup untuk mengisi ribuan kolam renang Olimpik.
Tapi itu belum semuanya. Kekuatan super kedua adalah akustik. Karena strukturnya yang padat dan serat acak, wall mineral adalah penyekat suara yang luar biasa. Ia tidak hanya memblokir suara, tetapi menyerapnya. Ketika gelombang suara memasuki ketebalan material, mereka dipaksa melewati labirin miliaran serat batu, kehilangan energi, dan melemah. Itulah mengapa material ini sangat disukai tidak hanya di rumah tinggal untuk perlindungan dari tetangga yang berisik, tetapi juga di studio rekaman profesional, bioskop, dan bahkan di antara lantai agar tidak mendengar suara langkah kaki dari atas. Ini seperti memasang modesnya pribadi di dinding. Dan akhirnya, rahasia yang dijanjikan di awal. Meskipun wall mineral terasa lembut, setiap seratnya adalah jarum mikroskopis dari batu. Saat bekerja dengannya, jarum-jarum ini dapat menyebabkan iritasi mekanis pada kulit, gatal yang terkenal itu. Dan meskipun teknologi modern telah membuat serat lebih aman, bulu batu ini akan selalu mengingatkan tentang sifat aslinya yang keras, menuntut rasa hormat dan kehati-hatian. Setiap tahunnya, umat manusia ngebuang lebih dari 10 juta ton sampah elektronik. Dari jumlah itu, ratusan ribu ton adalah televisi yang penuh banget sama logam berharga, plastik kompleks, bahkan zat beracun yang mematikan. Tapi apa sih yang terjadi sama TV-TV ini setelah mereka ninggalin rumah kita? Lo tahu nggak kalau di dalam satu TV jadul yang gede dan berat itu tersimpan emas murni, perak, dan komponen yang bisa jadi jantungnya gadget baru? Ini bukan cuma soal daur ulang biasa loh. Ini perburuan harta karun berteknologi tinggi banget. Hari ini kita bakal tunjukin ke lo gimana pabrik daur ulang paling canggih bekerja dan kenapa prosesnya lebih penting dari yang lo kira. Semuanya nggak dimulai dari pabrik, tapi dari rumah dan kantor kita. Gadget-gadget lama yang udah nggak trendy lagi dikumpulin di stasiun pengumpulan khusus. Di negara maju, sistemnya udah rapi banget. Dari kontainer khusus di supermarket, sampai program trade-in dari retailer gede. Pusat daur ulang modern tuh bukan tempat sampah yang suram, tapi kompleks canggih yang kinclong abis. Tujuan utamanya simple, ngambil semua bahan yang masih bisa dipakai lagi secara maksimal dan ngebiarin komponen beracun yang tersembunyi di dalamnya dengan aman. Di pabrik-pabrik besar, daur ulang TV diatur kayak jalur produksi otomatis, di mana kebanyakan prosesnya dikerjain mesin, bukan manusia. Tahap pertama di pabrik itu kayak medical check-up dan penyortiran. TV-TV ini dibagi jadi 3 kategori utama. Monster tabung gede banget dari zaman dulu, panel plasma yang lebih tipis, dan layar LCD modern. Setiap tipe butuh penanganan yang beda-beda banget. Terus dimulai deh acara buka-bukaan. Robot atau pekerja langsung copot casing plastiknya. Plastik ini langsung dikirim ke mesin penghancur gede yang ngegiling semuanya jadi remah-remah kecil, yang nanti setelah dilebur bakal jadi komponen mobil baru atau casing elektronik lainnya. Rangka logam dan bracketnya juga dipisahin dan masuk ke jalur daur ulang sendiri. Setelah casingnya dilepas, jeroan TV yang udah telanjang itu pindah ke lini pembongkaran. TV tabung jadul itu perlu perhatian ekstra banget. Bisa dibilang mereka tuh kayak bom kotor buat lingkungan. Bagian paling bahaya, ya tabungnya sendiri. Di dalamnya ada timbal sampai beberapa kilo loh, yang fungsinya ngejaga dari radiasi sinar X. Plus, permukaan dalamnya dilapisi lapisan fosfor yang ngandung logam tanah jarang beracun. Makanya, proses pembongkarannya super hati-hati, sering manual di ruangan kedap udara. Pertama, pakai kawat panas khusus atau laser buat misahin bagian depan, kaca bersih, sama bagian belakang yang ada timbalnya. Abis itu, kacanya dibersihin, dihancurin, terus didaur ulang. Nah, timbalnya diambil buat bikin aki baru.
Layar LCD modern juga nggak kalah bahayanya loh. Di dalamnya, sepanjang tepi panel, ada lampu neon backlight yang tipis banget kayak mie spaghetti. Tiap lampu ini ngandung merkuri dalam jumlah kecil sih, tapi super berbahaya. Makanya panel LCD dibongkar di ruangan khusus yang kedap udara dengan ventilasi gede banget. Lengan robot atau pekerja yang pakai baju pelindung khusus harus hati-hati banget waktu ngeluarin lampu-lampu ini. Terus lampu-lampunya dimasukin ke kontainer kedap udara dan dikirim ke pabrik khusus yang bisa ngeluarin dan bersihin merkurinya dengan aman, buat dipakai lagi. Liquid kristal yang ada di antara lapisan kaca juga komponen yang ribet nih. Buat ngeluarinnya, mereka pakai pelarut kimia khusus. Panel plasma butuh penanganan khusus nih, beda sama layar LCD. Mereka nggak pakai merkuri, tapi sel-selnya pakai gas inert kayak xenon sama neon. Panel-panelnya dibongkar, gasnya dikumpulin ke tangki khusus buat dipakai lagi, terus kaca berkualitas tinggi yang dipakai buat layarnya dihancurin dan dibersihin. Setelah layar sama casingnya diproses dan dikirim ke jalur masing-masing, yang tersisa di konveyor adalah bagian paling berharga, papan elektroniknya. Disinilah logam mulia bersembunyi. Kabel tembaga, heatsink aluminium, sama elemen logam lainnya dipisahin dan dikirim buat dilebur ulang. Bagian paling penting dan tricky itu ngolah PCB-nya. Nah, di situ, di chip sama konektor-konektornya, ada kandungan emas, perak, palladium, sama logam mulia lainnya yang jumlahnya mikroskopis tapi harganya mahal banget. Pertama, PCB-nya dihancurin sampai jadi remah-remah halus. Terus, remahan itu dibawa ke bagian kimia. Metode yang paling sering dipakai buat ngambil logamnya itu pelindian kimiawi. Remahan PCB-nya direndam dalam larutan asam khusus. Buat ngambil emasnya, sering dipakai air aja, campuran asam klorida pekat sama asam nitrat pekat, yang bisa ngelarutin logam mulia ini. Setelah logam mulia larut ke dalam cairan, proses pengendapannya dimulai. Cairan ditambahkan zat kimia khusus yang bikin logam murni mengendap. Misalnya, buat mengendapkan emas dipakai sulfat besi. Endapan emas ini kemudian dicuci bersih banget, dikeringkan, dan dilebur jadi batangan kecil yang nilainya luar biasa. Buat ekstraksi tembaga dan perak, metodenya mirip, tapi pakai asam lain yang nggak terlalu keras atau metode elektrolisis. Di tahap akhir, semua bahan yang didapat, emas, tembaga, aluminium, kaca, dan plastik dipres jadi blok-blok padat. Setiap tahun, jutaan TV dibuang di seluruh dunia, dengan total berat mencapai jutaan ton. Misalnya nih, cuma di Eropa aja, sampah elektronik udah lebih dari 10 juta ton per tahun. Dan sebagian besar adalah TV sama monitor. Angka gede ini bukan sekedar statistik doang. Ini bukti nyata dari kemajuan teknologi kita yang super cepat dan sisi gelapnya. Tapi ada kabar baiknya juga loh. Setiap tahun, makin banyak orang yang sadar pentingnya daur ulang yang benar. Ratusan ribu ton TV lama tiap tahunnya masuk ke tempat daur ulang. Dan ini bantu kita jaga udara, air, sama sumber daya alam yang nggak bisa diperbaharui. Jadi, apa sih rahasia utama yang kita bahas dari tadi? Rahasianya tuh gini, TV lama kalian itu bukan sampah biasa loh. Ini tuh tambang urban yang asli banget. Bayangin, dalam 1 ton papan elektronik bekas, itu ada emas yang jumlahnya 40-50 kali lebih banyak dari 1 ton biji emas yang digali dari tambang biasa. Daur ulang elektronik itu nggak cuma soal peduli lingkungan aja nih. Ini bisnis masa depan yang untungnya gede banget.
Kita udah belajar cara ngambil sumber daya berharga bukan dari dalam tanah, tapi dari barang yang kita bikin sendiri terus dibuang. Dan tiap kali kalian nyetor TV lama buat didaur ulang, kalian nggak cuma buang barang rongsokan doang. Kalian ngebantu ngembaliin logam berharga ke ekonomi dan bikin dunia kita jadi lebih bersih dikit. Tiap jam di dunia ini, puluhan reaksi nuklir terjadi. Tapi cuma segelintir orang yang tahu kalau di jantung setiap bom atom ada material yang bisa ngehancurin satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan cuma senjata biasa, ini bintang mini yang diciptain sama manusia. Lo bakal tahu gimana dari uranium biasa bisa lahir ledakan sekuat ribuan matahari, kenapa pasir di New Mexico berubah jadi kaca, dan apa yang terjadi sama pulau yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, rahasia apa sih yang disembunyiin di dalam hulu ledak nuklir? Tonton sampai habis, soalnya endingnya bakal ngubah cara lo ngeliat dunia modern. Zaman dulu banget, waktu dunia baru belajar dengar suara atom, ada beberapa orang jenius yang berhasil ngintip ke dalam yang nggak kelihatan, ke jantungnya materi. Itu tuh tahun-tahun waktu sains masih jalan sambil meraba-raba, tapi semangatnya gede banget. Ahli kimia Jerman Otto Hahn bareng Fritz Strassmann kayak alkemis zaman modern gitu, nemuin uranium bisa pecah. Ini kayak es di sungai yang retak dan di baliknya ada raksasa yang lagi tidur. Sementara Eropa lagi persiapan perang, di seberang lautan ada sekelompok orang yang diam-diam ngumpul, yang nanti bakal disebut penguasa api atom. Di gurun New Mexico, dimulailah proyek Manhattan. Fisikawan biasa, Oppenheimer, Fermi, Teller, jadi pencipta kekuatan terdahsyat yang pernah dilihat manusia. Pas musim panas tahun 1945, di bawah awan fajar, meledaklah bom nuklir pertama. Pasir berubah jadi kaca, langit jadi api. Dan di tengah kesunyian total, salah satu ilmuwan bisik, "Sekarang gue udah jadi kematian, penghancur dunia." Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Hiroshima dan Nagasaki jadi halaman duka yang kelam banget. Dan pas dunia mikir udah ngeliat semuanya, Uni Soviet balas. Di bawah pimpinan Igor Kurchatov, tahun 1949, bom atom Soviet pertama meledak. Terus 10 tahun kemudian, Tsar Bomba. Kekuatannya bisa ngehancurin kota seukuran Paris loh. Ironisnya nih, senjata nuklir malah jadi perisai, bukan pedang. Keberadaannya bikin musuh-musuh terpaksa ngobrol. Ide-ide soal keamanan, kontrol, diplomasi jadi lebih penting daripada perang beneran. Umat manusia untuk pertama kalinya nanya pertanyaan gede. Bisa nggak sih kita sepakat biar semua bisa survive? Makanya muncul doktrin pencegahan, jangan nyerang. Karena lo tahu serangan itu bakal berakhir jadi bencana. Dan meskipun keseimbangan ini susah disebut sempurna, tapi dia berhasil ngasih puluhan tahun tanpa perang global antara negara-negara adidaya. Satu era utuh, dingin, bikin gelisah, tapi tanpa front perang massal. Riset nuklir itu ngehasilin industri-industri baru, pembangkit listrik nuklir, reaktor buat kapal selam, diagnostik medis. Bahkan proyek luar angkasa juga kebagian dorongan gara-gara kita makin ngerti tentang atom. Buat nyiptain yang paling mengerikan, kita jadi belajar ngerti yang paling rumit. Iya sih, senjata nuklir itu bahaya banget. Tapi ini juga cerminan kebijaksanaan manusia. Kita udah bikin sesuatu yang super powerful, tapi nggak dipakai secara massal. Ini cerita tentang kekuatan yang kita putuskan buat ditahan, tentang sains yang ngajarin kita buat nggak nguasain, tapi hidup berdampingan. Di kedalaman laboratorium, di mana lampu-lampu redup nyinarin blueprint, disitulah dimulainya perjalanan nyiptain bom nuklir. Ini bukan cuma rakit-rakit logam aja, ini alkimia modern, di mana setiap gram bahan punya kekuatan ribuan matahari. Semuanya dimulai dari uranium atau plutonium, isotop yang bisa ngejaga reaksi berantai.
Tapi uranium di alam itu kebanyakan uranium-238 yang nggak cocok. Makanya harus diperkaya. Isotop 235 dipisahin pakai centrifuge, di mana uranium berbentuk gas diputar dengan kecepatan gila-gilaan. Plutonium itu buatan, didapatin dari reaktor nuklir, di mana uranium nyerap neutron terus berubah jadi plutonium yang dibutuhin buat bom nuklir. Penampakan bom nuklir sering mirip bom pesawat klasik. Badan logam aerodinamis dirancang biar stabil pas jatuh dari ketinggian. Di hanggar gede banget, di mana dindingnya bergema bunyi logam, udaranya bau baja panas sama oli. Disinilah lahirnya cangkang yang harus nahan inti ledakan atom. Dari mulut tungku industri yang membara, keluar aliran logam. Baja khusus diperkuat pakai nikel, kromium, dan mangan. Suhunya lebih dari 1000 derajat. Matahari musim panas aja kalah terang dibanding api ini. Para pekerja dengan baju pelindung dan pelindung wajah transparan lagi ngawasin proses pembentukan. Di mesin pres dengan tekanan ratusan ton, lembaran baja dibengkokin jadi bentuk aerodinamis. Di depan mata, muncul bodi memanjang yang mirip tetesan air yang zas TV di bawah tekanan langit. Terus lengan mekanis ngemil sekat-sekat dalamnya, motong lubang buat stabilisator ekor sama penguncinya. Setiap milimeter itu hasil kalkulasi teliti banget. Soalnya dari situ tergantung keseimbangan waktu jatuh. Abis itu bodinya melalui ritual penguatan, dicelup ke bak anti karat, diproses pakai penyemprotan polimer, dilapisi cat matte. Warnanya hijau tua, mirip bayangan militer di senja-senja pohon pinus. Dan sebagai penutup, testing, dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu, diputar di terowongan aerodinamis. Baru setelah semua uji coba itu, bodinya siap nerima isi mematikannya. Lap sunyi, remang-remang, ada bau ozon tipis, udara berasa berat banget. Di depan lo ada bom nuklir yang terbuka, dinding logamnya udah dibuka, dalamnya kayak organisme hidup yang lagi terbentang gitu. Nggak ada yang lebay di sini, nggak ada kilau atau hiasan, cuma fungsi, cuma ledakan. Di tengahnya ada bola yang mulus, sempurna, bentuknya mirip meteorit kusam. Ini nih hulu ledak nuklir. Plutonium-239 dingin dan mematikan. Atau uranium-235 berat banget, kayak ada planet di tangan lo. Bentuknya kesempurnaan matematis, dipoles sampai ke ukuran mikron. Di sekeliling bola ini ada simfoni tekanan. Bahan peledak komposit, lapis demi lapis, kayak bunga yang dilipat ke dalam. Tugasnya bukan cuma meledak, tapi bikin ledakan terjadi dari dalam. Kayak telapak tangan yang ngepres sampai batas maksimal, lensa-lensa peledak ini harus bikin implosi. Kompresi yang merata, nggak kenal ampun, yang bakal bikin materinya jadi super kritis. Kalau bahkan 1 detik aja terlambat, seluruh konstruksi ini bakal jadi tumpukan logam nggak berguna. Dan di jantung orkestra implosi ini ada inisiator. Alat kecil yang nunggu momen buat ngelepas neutron pertama. Polonium sama berilium bereaksi, bikin badai mini yang bisa memicu hal yang nggak bisa dibalik lagi. Dari sinilah reaksi berantai dimulai. Korek api buat hutan atom. Terus lapisan tamper. Berat banget, kayak bayangan, dia ngelilingi jantung bom bukan buat lindungin, tapi buat nahan. Uranium-238 atau wolfram emang nggak aktif, tapi super penting. Tugasnya, nahan neutron, bikin mereka balik lagi, kayak gema di gua. Dari sini bergantung durasi ledakannya, kekuatannya, puncaknya. Di bagian belakang badan, otaknya, sistem otomatis, elektronik, kabel sama sensor, barometer nunggu ketinggian, radar ngawasin tanah, baterai tidur, siap bangun kapan aja. Disinilah ditentuin kapan semuanya harus terjadi, di atas kota, di udara, atau setelah jatuh. Tanpa sistem saraf ini, ledakan bakal jadi kecelakaan aja. Tapi di sini, semuanya udah diperhitungkan banget.
Kalau lo lihat seluruh konstruksinya dalam potongan, mirip kayak lapisan planet atau bab-bab ensiklopedia kekuatan. Cangkang luar, halus dan dingin, lapisan bahan peledak, tersusun secara matematis, tamper, penjaga yang nggak kelihatan, inti kayak benih masa depan, dan di pusatnya ada percikan yang tidur, sampai dia dibangunin. Selama 62 tahun, di dunia ini udah terjadi 2065 ledakan nuklir. 5.224 itu bukan jumlah ledakan nuklir, tapi perkiraan total arsenal AS termasuk hulu ledak yang aktif, cadangan, sampai yang udah ditarik dari operasi. Nah, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan AS dari tahun 1945 sampai 1992 itu ada 1.154 ledakan. Dan masing-masing dari mereka adalah halaman tersendiri dalam sejarah kekuatan, ketakutan, dan sains. Ledakan pertama, Trinity, 16 Juli tahun 1945, di Gurun, New Mexico. Ini adalah awal dari era ketika energi atom menjadi senjata. Setelah itu, Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya kasus penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran. Dalam dekade-dekade berikutnya, AS menguji bom di atol Enewetak dan Bikini, di Nevada, di bawah tanah, di atmosfer, di atas air. Ledakan-ledakan itu punya berbagai tujuan, menguji desain baru, demonstrasi kekuatan, meneliti dampak pada teknologi dan organisme hidup. Kekuatannya bervariasi, dari beberapa kiloton sampai 15 megaton, seperti dalam tes Castle Bravo tahun 1954. Di tahun 1952, AS melakukan uji coba termonuklir pertama, Ivy Mike. Ini bukan cuma bom biasa lagi, tapi bintang mini yang diciptakan manusia. Ledakannya menghancurkan satu pulau utuh. Di tahun 1960-an, uji coba udah jadi hal rutin banget. Amerika Serikat ngetes hulu ledak buat misil, bom udara, bahkan muatan neutron yang punya gelombang kejut minimal tapi radiasi maksimal. Ledakan resmi terakhir terjadi tanggal 23 September 1992. Setelah itu, AS ngumumin moratorium. Tapi persenjataannya masih ada loh. Mereka modernisasi, adaptasi, simpan. Sebagian hulu ledak ada di kapal selam, sebagian di pesawat pengebom strategis, sebagian lagi di gudang NATO. Ledakan-ledakan ini bukan cuma peristiwa teknis aja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngendaliin energi bintang dan bikin energi itu jadi senjata ketakutan. Tapi ini juga pengingat kalau kekuatan yang bisa ngehancurin peradaban ada di bawah kontrol mereka yang ngerti banget harga dari penggunaannya. Dan selama keseimbangan ini masih terjaga, dunia terus eksis di pinggir jurang, tapi nggak jatuh ke dalamnya. Setiap detik di dunia ini, ada 30 juta microchip yang diproduksi. Smartphone, komputer, mobil, satelit, semuanya jalan gara-gara satu elemen aja. Dia bersembunyi di pasir biasa yang ada di bawah kaki lo. Tapi setelah transformasi yang luar biasa, dia jadi otak peradaban digital kita. Ini silikon, elemen paling banyak kedua di bumi. Tapi dapatin versi murninya itu lebih susah daripada emas loh. Lo bakal tahu gimana pasir dilebur di suhu yang lebih panas dari permukaan matahari, kenapa 1 gram aja kotoran bisa ngehancurin sejuta chip, dan gimana caranya bikin material dengan kemurnian 99,999999999%. Tonton sampai habis, soalnya di akhir lo bakal lihat gimana dari segenggam pasir masa depan manusia lahir. Sejarah silikon dimulai tahun 1824, waktu ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius pertama kali berhasil ngeisolasi elemen ini dari silika. Dia nyebutnya silisium, dari bahasa Latin silex, yang artinya batu api. Tapi waktu itu nggak ada yang nyangka kalau logam abu-abu kebiruan ini bakal jadi fondasi revolusi teknologi abad ke-20. Di alam, silikon murni itu nggak ada loh. Dia selalu nempel sama oksigen, jadi silikon dioksida, pasir biasa, kuarsa, kristal kuarsa.
Kerak bumi itu 27%-nya terdiri dari silikon. Ini elemen kedua paling banyak setelah oksigen. Setiap batu, setiap butiran pasir pasti mengandung silikon. Tapi ngubah elemen yang ada di mana-mana ini jadi logam murni, itu tugas yang super berat banget. Terobosannya terjadi di pertengahan abad ke-20, waktu para ilmuwan sadar, silikon bisa jadi semikonduktor. Ini artinya dia bisa ngalirin listrik lebih bagus dari isolator, tapi lebih jelek dari logam. Dan sifat ini bisa diatur-atur. Dari situlah lahir ide transistor, terus berkembang jadi microchip. Transistor silikon pertama dibuat tahun 1954 di Bell Labs. Sejak saat itu dimulailah Silicon Valley. Bukan cuma tempat dipeta, tapi satu era gede banget. Sekarang produksi silikon metalik dunia udah nyampe 9 juta ton per tahun. Cina ngeproduksi sekitar 65% dari semua silikon, Rusia sekitar 8%, Norwegia, Brasil, sama Amerika Serikat bagi-bagi sisanya. Tapi semua perjalanan ini mulainya dari satu hal aja, dari pasir. Bukan pasir sembarangan loh, tapi pasir kuarsa, hampir murni silikon dioksida. Pasir ini ditambang di tambang khusus, di mana kandungan silikon dioksidanya lebih dari 98%. Deposit pasir kuarsa terbesar ada di Norwegia, Amerika Serikat, Brasil, sama Rusia. Ekskavator gede banget ngeruk pasir putih yang mirip gula, terus ngangkutnya ke truk dam. Pasir ini dibawa ke pabrik metalurgi, tempat dimulainya alkimia zaman sekarang. Di gudang industri yang super gede, ada tungku yang bentuknya kayak pesawat luar angkasa, tungku busur listrik. Tingginya sampai 10 meter, diameternya 6 meter. Di dalamnya ada 3 elektroda grafit gede banget, masing-masing setebal tiang telegraf. Waktu dialirin listrik puluhan ribu ampere, muncul busur listrik di antara elektroda, kayak petir mini. Suhunya bisa sampai 2000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari lava gunung berapi, bahkan lebih panas dari permukaan beberapa bintang. Pasir kuarsa yang udah dicampur sama karbon, serpihan kayu, batu bara, atau kokas minyak dimasukin ke tungku. Mulai deh proses reduksi karbotermik, reaksi kimia di mana karbon ngerebut oksigen dari silikon dioksida. Rumusnya simple, tapi prosesnya brutal banget. Silikon dioksida plus karbon di suhu 2000 derajat jadi silikon cair dan gas karbon monoksida. Tungkunya mengaum kayak mesin jet. Di dalamnya neraka api mengamuk. Silikon cair lebih berat dari terak, jadi mengendap di dasar tungku, bikin danau perak dari logam cair. Tiap beberapa jam, pekerja pakai kostum tahan api, buka letka, lubang di bagian bawah tungku, dan silikon cair mengalir keluar kayak sungai api yang menyilaukan, masuk ke wadah khusus. Suhu alirannya 1500 derajat. Udara di sekitarnya bergetar karena panasnya. Silikon dituang ke cetakan besi tuang, di mana dia pelan-pelan dingin jadi batangan logam abu-abu. Ini belum silikon murni loh, ini silikon teknis, dengan kemurnian sekitar 98%. Masih ada kotoran besi, aluminium, kalsium. Buat metalurgi atau produksi silikon, ini udah cukup. Tapi buat elektronik, wah ceritanya beda banget. Buat microchip itu butuh silikon dengan kemurnian 99,99999999999999%. Bayangin nih, dari 1 miliar atom silikon, cuma boleh ada maksimal 1 atom pengotor doang. Gila kan? Ngejar tingkat kemurnian segitu tuh kayak sulap, serius.
Nah, silikon teknis ini dikirim ke pabrik kimia buat dimurniin. Prosesnya gimana? Pertama, silikonnya dihalusin jadi bubuk terus dicampur sama hidrogen klorida di suhu 300 derajat. Hasilnya, triklorosilan, cairan beracun yang mudah menguap dan mendidih di suhu 32 derajat aja. Ini senyawa perantara sih, tapi perannya krusial banget. Triklorosilannya terus dipompa lewat serangkaian kolom distilasi, tawar gede-gede yang tingginya kayak gedung 10 lantai cuy. Cairannya mendidih, menguap, mengembun, terus mendidih lagi. Dan setiap siklus, kotoran-kotorannya ketinggalan. Setelah ratusan siklus, jadilah triklorosilan dengan kemurnian 99,9%. Nah, sekarang dari sini harus dikembaliin lagi jadi silikon murni. Caranya pakai proses Siemens, salah satu yang paling keren dan rumit di dunia metalurgi. Di dalam reaktor kedap udara, dipasang batang silikon tipis sebagai bibit. Ke dalamnya dialirkan triklorosilan yang udah dimurniin bareng hidrogen. Terus dipanasin sampai 1100 derajat. Di suhu segitu, triklorosilan pecah dan silikon murni nempel di batang bibit. Nambah tebal lapis demi lapis, atom demi atom. Prosesnya jalan beberapa hari. Dalam waktu itu, batang tipis berubah jadi silinder gede dengan diameter sampai 200 mm dan berat sampai 300 kg. Bentuknya kayak stalaktit raksasa berwarna abu-abu. Inilah silikon polikristalin, material paling murni yang pernah dibuat manusia. Kemurniannya mencapai 11 angka 9, 99,999, 999, 999, 999%. 1 kilogram silikon kayak gini harganya dari 20 sampai 50 dolar, puluhan kali lebih mahal daripada yang industrial. Silikon polikristalin dipotong-potong, terus dikirim ke pabrik yang bikin monokristal. Nah, di sini mulai deh proses yang lebih gila lagi, menumbuhkan kristal. Iya, beneran ditumbuhin, kayak tanaman gitu. Potongan-potongan polisilikon dimasukin ke wadah kuarsa, terus dilebur di suhu 1420 derajat, titik lebur silikon. Jadinya kayak danau logam cair yang permukaannya mulus banget kayak cermin. Terus ke dalam leburan itu perlahan-lahan diturunin kristal benih, sepotong kecil silikon monokristalin yang orientasinya udah sempurna. Dan mulai deh, diputar pelan-pelan sambil diangkat ke atas dengan kecepatan beberapa milimeter per jam. Silikon cair itu mengkristal di benihnya, atom-atom menyusun diri jadi kisi kristal yang sempurna, nge-copy struktur dari benihnya. Prosesnya mirip kayak narik benang gula raksasa dari sirup. Cuma bedanya bukan sirup, tapi logam cair pada suhu 1500 derajat. Setelah beberapa hari, dari lelehan itu tumbuh monokristal silinder. Batangan sepanjang 2 meter dengan diameter 300 mm. Beratnya bisa sampai 300 kg. Ini kristal tunggal loh, di mana semua triliunan-triliun atom tersusun dalam keteraturan sempurna. Silinder kayak gini disebut bule atau ingot. Warnanya abu-abu, mulus, dengan kilau logam. Satu batangan aja harganya puluhan ribu dolar. Bule-bule ini dikirim buat dipotong. Mereka dikencangkan di mesin khusus dan dipotong pakai gergaji berlian jadi lembaran tipis, wafer. Ketebalan satu lembar sekitar 700 mikrometer, lebih tipis dari 1 mm. Proses pemotongannya berjalan beberapa sentimeter per jam, soalnya getaran sekecil apapun bakal ngehancurin kristal yang rapuh ini. Dari satu batang ingot bisa dapat ribuan wafer silikon. Setiap wafer dihalusin dan dipoles sampai kinclong abis kayak cermin. Permukaannya harus benar-benar rata banget. Toleransi cuma 1 nanometer doang di area seluas 300 mm. Bayangin deh, kayak ngeratain lapangan bola sampai presisi setipis rambut manusia gitu loh. Wafer silikon yang udah jadi ini adalah dasar buat semua mikroelektronik. Di atasnya pakai metode fotolitografi, ditambahin microchip, miliaran transistor yang ukurannya cuma beberapa nanometer aja. Satu wafer diameter 300 mm bisa muat sampai ribuan prosesor atau puluhan ribu chip memori. Abis proses etching, doping, sama pelapisan kontak logam, wafernya dipotong-potong jadi chip terpisah. Setiap chip itu udah jadi mikroprosesor lengkap, siap jadi otak smartphone, komputer, atau mobil. Seluruh perjalanan dari pasir sampai jadi prosesor butuh waktu berbulan-bulan dan lewatin puluhan pabrik di berbagai benua.
Perjalanan luar biasa ini, dari segenggam pasir di tambang sampai chip mikroskopis di HP kamu, ngebuktiin seberapa jauh umat manusia udah berkembang dalam memahami materi. Silikon ngasih kita komputer, internet, kecerdasan buatan, pesawat luar angkasa. Setiap hari 7 miliar orang pegang perangkat yang jalan berkat elemen ini. Pasar wafer silikon global nilainya lebih dari 15 miliar dolar per tahun. Dan pasar mikrochip lebih dari 500 miliar dolar. Semua ini dibangun dari logam abu-abu yang dulu cuma pasir biasa aja. Silikon jadi fondasi era digital. Tanpa dia nggak bakal ada komputer, smartphone, atau internet. Kita hidup di peradaban silikon, tapi jarang kepikiran soal itu. Dan setiap kali kamu nyentuh layar HP, ingat, di balik kaca itu ada miliaran transistor yang dibuat dari pasir yang sama yang kamu injakin tiap hari.